Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah sholat isya dan insyaallah tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan sebahagian dari kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, di antaranya sholat isya, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah saum pada tahun ini. Karena belum tentu ibadah saum atau Ramadan yang akan datang kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati jamuan Allah berupa pengampunan, kemudian pahala yang berlipat ganda dan lain sebagainya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti setiap sunnah-sunnahnya diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan diberi keteguhan serta keyakinan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Jamaah Masjid An-Nur yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah memberikan bulan suci Ramadan ada maksud dan tujuannya. Yang paling pokok dan paling utama adalah agar kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu juga ada syaratnya, jadi tidak hanya kita dijamu dengan bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah saum atau melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasanya atau saumnya yang seperti apa? Itu yang mesti kita introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita melaksanakan ibadah saum itu memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan beberapa keutamaan bulan suci Ramadan yang diperuntukkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi ibadah saum atau ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, keutamaannya yang pertama adalah bahwa pada malam pertama bulan suci Ramadan Allah akan melihat semua manusia atau semua umat Islam atau semua umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah saum. Satu persatu akan diperhatikan oleh Allah siapa saja yang sungguh-sungguh dalam mempersiapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sungguh-sungguh dalam persiapkan bulan suci Ramadan diantaranya adalah menjauhi kemaksiatan atau menjauhi amal perbuatan yang maksiat, kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, dan tentunya mengamalkan amalan-amalan sunnah dengan sungguh-sungguh, terutama amalan-amalan wajib. Maka pada malam pertama bulan suci Ramadan Allah akan melihat seluruh umat manusia yang melaksanakan atau mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, dan apabila diketemukan maka kata Rasulullah itu akan terbebas dari siksa api neraka selama-lamanya. Itu pertama-tama. Dan itu tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Makanya kita harus bersungguh-sungguh karena kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita dijamu oleh Allah dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Dan kalau kita lihat secara makna bahwa Ramadan itu berasal dari kata romdu, artinya panas. Kalau kita perhatikan pada saat kita masih ke bulan suci Ramadan, itu cuacanya biasanya panas.
Kecuali kalau hujan ya dingin ya. Kemarin pada saat tidak ada hujan itu panasnya luar biasa, dan itu terasa bahwa kita sedang melaksanakan ibadah saum. Dan maksud tujuan bulan suci Ramadan adalah Allah menyiapkan bahwa bulan suci Ramadan adalah membakar dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa kita sebagai umat Islam, agar kita bersih. Itu salah satu makna yang utama bulan suci Ramadan dihadirkan untuk kita sebagai umat Rasulullah. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, karena Rasulullah pernah menyampaikan sungguh celaka orang yang diberi Ramadan, orang yang diketemukan dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Itu celaka. Karena belum tentu nanti bulan suci Ramadan kita akan bertemu kembali, dan kita juga tidak bisa menjamin bahwa pulang dari salat tarawih ini kita masih diberi umur oleh Allah. Maka itu kita harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan adalah bau mulut orang yang melaksanakan ibadah saum di hadapan Allah ya, itu lebih mulia, itu lebih wangi dibanding minyak kasturi. Jadi minyak kasturi adalah minyak yang paling wangi lah di Jazirah Arab. Jadi bau mulutnya orang yang ibadah saum, kenapa lebih mulia di sisi Allah? Karena mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi ya jangan jangan dipamerkan bau mulutnya ke temannya gitu. Nggak bisa seperti itu juga. Jadi itu hanya perumpamaan bahwa bau mulut orang yang melaksanakan ibadah saum, terutama menjelang sore gitu ya, nanti Bapak itu bisa dicoba sendirilah, dipakai tangan terus cium baunya seperti apa gitu. Nah itu di hadapan Allah lebih wangi dibanding dengan minyak kasturi. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa ibadah saum atau Ramadan ini seluruh malaikat yang ada di langit itu akan mendoakan orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang melakukan ibadah saum dengan sungguh-sungguh, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Malaikat adalah makhluk yang suci karena hidupnya hanya bersujud kepada Allah SWT. Maka doanya pun insya Allah akan diijabah. Maka kita tidak bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah saum itu kalau kita didoakan oleh seluruh malaikat yang memintakan ampun kepada kita. Yang tentunya kita juga harus introspeksi diri bahwa hidup kita berlumuran dengan dosa. Kita harus akui kita tidak bisa munafik. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita hitung dengan matematika antara dosa dan pahala yang kita dapat, kira-kira minus atau plus gitu. Itu bisa kita introspeksi diri. Ibadah yang kita lakukan, sholat 5 waktu, ibadah saum, apakah ini sudah ikhlas karena Allah atau masih karena orang lain? Nah itu juga mesti introspeksi diri. Makanya Allah hadirkan bulan suci Ramadan ini adalah untuk membakar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Bahkan Allah sampaikan dalam satu hadisnya, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang mendirikan ibadah di malam hari bulan suci Ramadan, pada malam hari itu ya sholat isya, sholat tarawih, baca Quran, tadarus Quran, infak dan lain sebagainya yang dilakukan di malam hari dengan mengharap keridhaan dari Allah, maka ghufirallah, akan diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan sampai tidak melaksanakan sholat tarawih, rugi. Karena belum tentu di 11 bulan ke depan kita bisa melaksanakan sholat malam, karena tidak mudah dan memang berat kita melaksanakan ibadah sholat tahajud, itu berat. Kecuali orang-orang yang ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang ketiga ya. Yang keempat, Allah berfirman kepada surganya, hai surgaku, percantiklah dirimu, perhiaslah dirimu untuk menghadapi, untuk menjamu umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan ibadah saum karena mengharapkan ridhoku, karena untuk menyambut mereka, karena pintunya sudah dekat sekali dengan orang yang melaksanakan ibadah saum itu dekat dengan pintu surga. Bahkan Allah siapkan pintu khusus orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, yaitu ar-rayyan. Itu hanya bisa dilewati oleh orang-orang atau kaum muslimin yang melaksanakan ibadah saum. Dan orang yang ibadah atau mempunyai amalan yang lain tidak bisa masuk pintu ar-rayyan, dan terkhusus hanya untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Itu keutamaan bulan suci Ramadan yang diperuntukkan oleh Allah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Allah pada 10 malam terakhir akan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia yang melaksanakan ibadah saum dengan sungguh-sungguh. Itu janji Allah. Makanya 10 malam terakhir Rasulullah ikatkan kencang pinggangnya. Itu untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh mohon ampunan dari Allah. Baginda Rasulullah adalah makhluk yang maksum, yang suci, yang dijamin masuk surga oleh Allah, tapi istighfarnya setiap hari tidak lebih dari kurang 100 istighfar yang beliau sampaikan diantarakan kepada Allah SWT. Bahkan suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah, kenapa engkau masih melaksanakan ibadah sholat tahajud sampai berjuz-juz, berarti membaca suratnya? Apa jawaban Rasul? Dia hanya menjawab singkat, apa aku salah kalau aku bersyukur kepada Allah SWT? Jadi perwujudan taat kita kepada Allah adalah wujud syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikannya, kurang lebih mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya. Untuk sholat tarawih saya pakai formasi 4-4-3. Mungkin saya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.